illallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Kalau hati kita susah maka banyak berzikir. Kalau pikiran kita suntuk banyak berzikir. Kalau terasa panas maka banyak berzikir. Tadi begitu selesai zikir langsung terasa sejuk. Rupanya angin sudah datang. Begitulah cepatnya terkabul doa orang yang berzikir. Siapa yang nggak percaya, ini buktinya hari ini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah tidak mungkin ingkar janji. Innaka la tukhliful. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ibu kalau malam jangan lupa bangun tahajud. Yang bangunkan ibu siapa? Kamu, Besti. Kamu, guys. Kamu yang akan mengambil air, membangunkan mereka. Bangun mama, doakan anak kita di pondok. Ibu sholat hajat supaya anaknya betah, supaya pikirannya terbuka, supaya hatinya dipenuhi iman. Usolli sunnatat tahajud supaya anakku nggak lari dari pondok lillahi ta'ala. Tapi kalau sholatnya di masjid jangan ngomongnya kuat. Usolli sunnatal hajat. Jangan ngomong kuat. Usolli sunnatal hajat supaya anakku nggak lari dari pondok. Didengar sama teman sebelah, anakku lari juga. Anak yang lari dari pondok karena nggak tahan di rumah. Kenapa dia tidak tahan di rumah? Karena di rumah selalu dimanja, diletakkan di celah ke ada. Ibu mesti mendidik anak berdiri di atas kaki mandiri. Jangan sampai ketika kita mati dia juga ikut mati. Dia memang hidup tapi semangatnya mati. Dia tidak pandai bawa piring ke dapur. Dia tidak bisa hidup sendirian. Ketakutan. Hidupnya cuman model password 3. Habis uang, mak. Habis belanja, mak. Mau nikah, mak. Istri hamil mau melahirkan, mak. Mau mati. Tapi kalau anak kita mandiri, insya Allah. Nanti kalau kami anaknya di pesantren, kalau anaknya sekolah agama, mau kerja apa? Ustadz Abdul Somad tamat pesantren, masuk pondok, pergi ke Mesir, lanjut ke Maroko, lanjut ke Sudan, pulang, ikut tes PNS, lulus jadi dosen, 2019 keluar dari PNS, hidup sampai sekarang. Habib Zaki Abdillah tamat pondok, pergi ke Mesir, masuk UGM, sampai doktor, jadi dosen, kerja di KPU, dosennya jalan, sampai sekarang masih hidup. Siapa yang takut anaknya mondok, takut nggak makan? Nanti kalau anak saya mondok makan apa? Nanti kalau anak saya mondok nanti kerja di mana? Nanti kalau anak saya mondok gimana makannya? Itu tolong periksa ke rumah sakit. Saya khawatir mungkin lambungnya dengan otaknya berdekatan. Allah sengaja ciptakan otak itu di atas, lambung itu di bawah. Supaya apa? Supaya otak jangan hanya mikir lambung, makan. Ketika datang orang yang punya seragam, yang punya NIP, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, padahal semua rezekinya dari Allah. Kita ini makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kuatkan anak kita. Siap bapak ibu menguatkan anaknya untuk tetap bertahan belajar di pondok? Insya Allah. Saya nggak pandai ngomong Pak Ustadz. Menasehati anak nggak bisa. Bapak ibu yang nggak bisa menasehati anaknya,
ini ceramah Ustadz Somad di pesantren Al Mujahidin ini direkam full penuh, tinggal putarkan saja melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Amin ya rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Qori kita ada, tuan guru kita ada, kiai kita ada, tapi gambar yang paling besar gambar Ustadz Somad. Begitulah pesantren Al Mujahidin menyambut tamu, memuliakan, membahagiakan Ustadz Somad. Ustadz Somad ini orangnya kurus, dibuat gambarnya besar. Alhamdulillah. Live-nya di mana? Al Mujahidin Media Center. Pesantren ini bukan hanya baca kitab, pesantren bukan hanya ngurus tidur santri, pesantren bukan hanya ngaji, pesantren juga punya channel YouTube namanya Al Mujahidin Media Center. Tonton. Anda yang bingung mau nonton apa di internet, kajian-kajian akidahnya Ahlus Sunnah wal fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Trilogi akidah, fikih, akhlak. Insya Allah anak kita terjaga, terpelihara. Nanti mudah-mudahan dia tamat, dapat S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Semuanya bermanfaat, berbakti pada orang tua. Insya Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang ada dalam pikiran Ustadz Somad sekarang? Apa yang Ustadz pikirkan sekarang? Yang saya pikirkan ini cuma satu. Apa? Gimana saya pulang nanti ya? Tadi waktu sampai ke depan, saya tengok lautan manusia. Tiba-tiba mobil masuk ke dalam. Saya tengok di jendela ada dua anak kecil yang tertarik. Ada yang mungkin ada kakinya yang terlindas. Kalau sampailah mereka yang tadi tertarik itu menuntut saya di padang mahsyar, matilah saya. Abdul Somad, pahala tausiahmu, pahala ceramahmu, pahala tabligh akbarmu habis. Kenapa? Karena yang telinganya tertarik waktu kau mau masuk. Maukah Bapak Ibu anak-anakku memaafkan silap salah Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah, lapang rasanya hati saya. Abdul Somad amalnya tidak banyak, pahala ceramahnya mungkin sudah habis karena riak, karena sum'ah, karena ditonton orang, karena dikomen orang, karena dipuji orang, karena dimuliakan orang. Namanya dipajang 3 meter. Profesor Haji Abdul Somad LCD SA PhD, tinggal satu yang belum, almarhum. Tapi itu tidak ada apa-apanya, karena di batu nisan hanya tertulis Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Ibu rajin baca Yasin sore Jumat, betul? Kalau ninggal, pernah ngelihat orang ninggal baca Yasin? Bapak rajin tahajud malam, amin. Pernah ngelihat orang mati jam 10 malam, jam 2 bangun tahajud? Inqata'a amaluhu, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun. 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, kipas angin, AC, kosen pintu, jendela, kasur, tempat tidur, masjid 2 lantai, mengalir kepada ibu bapak semua sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Kita ini lebih lama di dunia atau dikubur? Yakin sekali.
kita ini lebih lama sekarang di Lombok Barat atau di dalam tanah? Lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Imam Syafi'i meninggal 204. Tahun berapa? 204. Sekarang tahun 1445. 1445. Umurnya waktu meninggal. Imam Syafi'i lahir 150. Tahun berapa lahir? 150. Meninggal 204. Berapakah umur Imam Syafi'i waktu meninggal? Memang kalau lagi panas ini susah ngitung memang. Imam Syafi'i meninggal umumnya 54 tahun dan sekarang sudah tahun 1445. Berarti Imam Syafi'i sudah berada di dalam tanah, di alam barzah lebih 12 abad lamanya, tapi amalnya tetap mengalir karena kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Jangan takut lama di alam kubur, karena asrama, masjid dan kelas akan mengalirkan pahala untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak kepala dinas PU, kalau dia sudah meninggal dunia atau dia masih hidup, maka jabatannya ketika menolong membuatkan WC, toilet, setiap anak santri yang buang air besar, buang air kecil, mandi, berwudu, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, menteri, pejabat pakai tanda tangan untuk membuat amal jariah supaya mengalir amal jariah insyaallah. Amin. Ini siapa yang buat patung? Ini yang buat patung ini pejabat Pak Ustadz. Siap-siaplah mendapatkan azab di akhirat. Ini siapa yang buat ini? Taman yang cantik, taman cantik, indah, bagus, tapi pas malam Ahad, malam Minggu dipakai orang pacaran. Siap-siap dapat mengalir dosa jariah. Kalau mau buat taman yang indah, siapkan juga di sana ada Satpol PP untuk mengawal anti pacaran. Betul? Tapi kalau tidak, hanya akan cari pondok-pondok pesantren menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Shadaqatun jariyah. 2, ilmun yuntafa'u bih. Tuan guru, ustadz, ulama ngajar, ceramah, mengalir pahalanya. Tapi ibu semua luar biasa. Waladun, anak yang soleh. Ibu kemarin mengandung anak, melahirkan, menyusukan, meregang nyawa, tapi itu tidak sia-sia. Anak yang ibu angkat, ibu bawa. Ini tadi dari rumah anaknya pakai baju, pakai jilbab, sampai kemari buka baju, buka jilbab karena kepanasan. Semua anak-anak ibu yang hadir ini kita doakan bersama menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Bapaknya insya Allah selamat, tidak dilarikan pelakor. Kenapa nggak diaminkan? Memang ibu sudah siap? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 yang mau disampaikan Ustaz Somad. Pertama, kasih nama anak yang baik. Yang kedua, masukkan pendidikan yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, ayyuzawwijahu idza balagha, maka nikahkan dengan orang yang baik. Ibu-ibu yang punya anak gadis, khawatir anaknya nikah dengan maset. Maset itu siapa? Mas setan, Mas Fir, siapa itu? Fir'aun. Kalau khawatir dapat menantu yang tidak benar, jangan khawatir, datang ke pesantren Al-Mujahidin, booking dari sekarang. Mudah-mudahan menantu ibu semuanya soleh solehah semua insya Allah. Amin ya rabbal. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Iya, saya mahasiswa Ustadz. Alhamdulillah. Saya sudah lulus Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya sudah PNS Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustadz. Innalillah. Kamu mau nunggu apa? Ini nggak lama lagi kan hari raya. Bangun malam puasa itu kalau bisa dibangunkan istri. Masa mau dibangunkan pakai mercon?
Saya mau nunggu perempuan yang punya sifat Pak Ustadz, seperti yang dalam ceramah Ustadz itu. Apa emangnya isi ceramah saya? Ustadz kan ngomong perempuan yang solihah itu kalau bisa istri yang baik 4. Memangnya saya ngomong apa waktu itu? Kalau bisa yang banyak hartanya, anak bangsawan darah biru, taat beragama dan cantik. Tolong carikan yang 4-4-nya Pak Ustadz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Tolong tim media, nanti sebelum diupload yang bagian ini diedit dulu tolong. Saya khawatir nih sampai ke rumah nanti. Jangan mencari orang yang sempurna. Memangnya kamu siapa sempurna? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari teman yang sempurna, seumur hidup tidak akan berteman. Siapa yang mencari pasangan sempurna, seumur hidup akan sendirian. Ingat, yang jomblo itu iblis. Mudah-mudahan Ustaz Somad tega benar. Mudah-mudahan segera menemukan jodoh yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kesempatan yang baik menuntut ilmu di pondok pesantren, maka selesai mondok nanti yang laki-laki sudah baik, sudah sopan, perempuannya baik, jilbabnya panjang, bajunya panjang, kerudungnya panjang. Tiba-tiba nikah bulan madu, pulang dari bulan madu, jilbabnya terbang, rambutnya seperti sarang tawon, 3 warna merah kuning kelabu, antingnya 13, 3 di atas, 3 di atas, 3 di kanan, 3 di kiri, 2 di hidung. Susah membedakan mana orang mana lembu. Bibir pun pakai anting. Saya ketika ngelihat orang bibir pakai anting, ngelihat bibir dia, bibir saya yang bergetar. Apa ini? Ibu, kalau sampai mantunya membuat anak ibu buka jilbab, dulu bajunya panjang, sekarang jadi baju setengah tiang. Dulu bajunya menutup aurat, sekarang bajunya jadi you can see. You, kamu, can bisa, see melihat. Kamu bisa melihat ketiak anak gadis saya. Mohon maaf Tuan Guru, saya keceplosan. Mudah-mudahan ibu dapat menantu yang soleh, yang baik-baik. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ketemu Ustaz Somad? Insya Allah saya lagi kosong, bisa ketemu. Kita ketemu di mana Ustaz Somad? Ketemu di masjid. Kita ketemu di kafe ya? Jangan, saya takut saya yang bayar. Bukan takut bayar, takut kena fitnah akhir zaman luar biasa. Coba mobil saya parkir di kafe, saya masuk ke dalam, dipoto orang, dimasukkannya ke upload, Somad setan. Kita ketemu di masjid. Oke, ketemu di masjid. Datang ibu-ibu. Ustaz Somad. Ada apa Bu? Ustaz. Ibu jangan nangis terus. Nanti kalau ibu nangis, saya nangis juga. Apa masalahnya? Anak gadis saya Pak Ustadz. Loh, saya udah nikah, saya bilang. Anak saya Pak Ustadz. Anak ibu kenapa? Anak saya sudah saya sekolahkan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, menutup aurat, pandai ngaji, sudah kerja di rumah sakit Pak Ustadz. Iya, kenapa anaknya? Saya udah punya istri, nanti silap saya lama-lama ini. Apa masalahnya? Anak saya ini Pak Ustadz udah punya suami. Terus kenapa suaminya? Suaminya pakai narkoba Pak Ustadz. Nasi sudah jadi tai ayam. Mantu pakai narkoba, ibu cerita bubur juga lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya saya buka handphone. Tolong Pak Ustadz doakan mantu saya ya Pak Ustadz. Sebentar ya Bu, saya mau cari doanya dulu ya. Ini doa untuk narkoba. Saya belum pernah ketemu. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Sebentar ya Bu, saya carikan nomornya ya Bu. Alhamdulillah Bu, ini sudah dapat nomornya Bu. Ibu catat baik-baik ya Bu. Ini doa untuk narkoba Bu. Apa doanya Pak Ustadz? 0813 1144 2193. Loh, kok doanya lain Pak Ustadz? Nomor BNN
Tidak ada jalan lain. Menantu yang sudah pakai narkoba jangan dilindungi, jangan malu, jangan disimpan, serahkan langsung ke BNN. Silahkan. Ketemu di bulan berikutnya, gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, menantu saya. Gimana menantunya? Sudah ditangkap. Alhamdulillah. Terus kalau tetangga nanya gimana? Mantunya di mana Bu? Mantu saya di Bandung. Lagi ngapain? S2. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bulan berikutnya ketemu lagi. Gimana mantunya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah pulang. Sekarang dengan istrinya baik. Itu anaknya akhirnya sembuh. Terima kasih ya Pak Ustadz atas nomor BNN-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkan anak kami dari pecandu narkoba ya Allah. Selamatkan dari ganja ya Allah. Kemarin siang saya dapat kiriman video, 2 anak pakai jilbab, perempuan pakai motor, mabuk, berhenti di pinggir jalan, habis minum. Mudah-mudahan anak perempuan kita di pondok pesantren selamat rambutnya, selamat kepalanya, selamat kehormatannya, selamat dirinya insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini air minum saya tadi dibukakan oleh Habib. Congkel itu di atas penutupnya. Orang tidak mau ngasih minum Ustadz kalau di atasnya tidak ada plastik. Tertulis di atas plastiknya, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sampai di sini paham? Nggak perlu dijelaskan selanjutnya ya. Sedangkan segel botol yang harga 5.000 saja rusak, tidak mau diterima orang, apalagi anak. Nggak usah diteruskan. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan dia terjaga. Selama ibu masih mau ngomong, kau mau pergi kemana, pulang jam berapa, naik apa, sama siapa, kunci motor mana, insya Allah dunia selamat. Bapak sibuk cari nafkah, yang ngomong adalah ibu. Tapi kalau ibu sudah diam, mama aku pergi dulu ya, pergilah, nanti aku pulangnya jam 12. 2 hari 2 malam pun nggak apa-apa. Dunia sudah kiamat. Ibu masih siap untuk cerewet? Hari cerewet nasional kapan itu? 360 hari. Setiap hari. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya bukan cuma cerewet dengan anak saya pun dicerewetinya Pak Ustadz. Abang lagi di mana? Pulang jam berapa? Kunci mobil mana? Kunci motor mana? Duit gaji mana? Jangan banyak-banyak bawa uang. Ini 2.000 untuk parkir. Nanti kalau lebih banyak, kamu ikut parkir di tempat lain. Alhamdulillah, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan cuman menceramahi anak orang, doakan juga anak Ustadz Abdul Somad, Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah terjaga dari narkoba. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa menghafal Quran, istiqomah iman dan Islam, mati husnul. Tadi saya mulai tausiah berdiri sini jam 11. Sekarang saya lihat sudah jam 12. Rupanya saya sudah berdiri 60 menit sejengkal ubun-ubun dari matahari. Ini sekarang sedang di padang mahsyar ini. Kelihatan baju saya basah? Insya Allah setiap tetes puluh keringat kita dibalas pahala-pahala kebaikan insya Allah. Amin. Allahumma rahamna waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau. Allahumma zakirna minhuma wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
rabbal alamin. Nusa Tenggara Barat itu terkenal dengan penghafal Quran, betul? Terkenal dengan kori-kori internasional, betul? Terkenal dengan tuan guru yang mulia, betul? Terkenal dengan bumi yang penuh dengan barokah, betul? Ini bumi dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pulau Jawa. Setelah Pulau Jawa, Pulau Bali. Setelah Pulau Bali, Pulau Lombok. Itu kalau menurut logika akal, kok bisa melompat Islam itu dari Jawa melompat ke Lombok, sehingga nenek moyang kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Selanjutnya ke kanan, Nusa Tenggara Barat, Atambua, NTT. Maka pulau ini dipilih oleh Allah, dipilih oleh Rasulullah. Maka kita mesti jaga ini. Siap jaga Nusa Tenggara Barat? Siap jaga Lombok? Dengan la ilaha illallah Muhammadur. Selagi di sana masih ada qori, masih ada penghafal Quran, masih ada habaib, masih ada pondok, insya Allah sampai hari kiamat pulau ini terjaga dan terpelihara, insya Allah. Orang khawatir dengan banyaknya budaya-budaya luar yang datang, turis-turis yang datang mempengaruhi. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, perempuan tetap menutup aurat, penghafal Quran tetap banyak, dakwah tetap ramai, ceramah tetap diminati. Itu menunjukkan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dapat hidayah, siapapun tidak bisa menyesatkan kamu. Mudah-mudahan banyaknya turis, banyaknya wisatawan, kita tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah pesan Ustadz Somad 3. Yang pertama, kasih nama yang baik. Yang kedua, pendidikannya baik. Yang ketiga, nikahkan dengan orang baik. Siap mengamalkan 3 wasiat ini? Insya Allah. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Doa yang diramai ini dikabulkan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tada'lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepaskan dari hutang piutang riba. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh penghafal Quran ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Lombok Barat negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari lautan dan daratan ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina. Bapak PJ Bupati, Bapak PJ Sekda NTB, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, Bapak semua yang kau titipkan jabatan, berikan mereka istiqomah iman dan Islam ya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada al-mujahidin ma'hadan aziman mubarakan fi. Jadikan pondok pesantren al-mujahidin pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhul ulama wa zu'ama. Keluar dari pesantren ini para pemimpin bangsa, alim ulama, pencerah di masa akan datang. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jaga ketertiban, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi